Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, hikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta rekan-rekan kelas 3B yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 pengelolaan pendidikan di sini akan mempresentasikan tentang organisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Apa sih organisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan itu? Baik, sebelum lanjut ke materi, saya izin memperkenalkan bagian dari kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu Alif Akbar Bayu Ramadan dengan NIM 2102495. Selanjutnya saya sendiri Muhammad Lukman Firdaus dengan NIM 2100465. Ada Siska Yus Astuti dengan NIM 2106917. Dan yang terakhir ada Leviana Purnamasari dengan NIM 2102736. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum masuk ke pematerian, saya akan menyampaikan dulu beberapa topik bahasan yang akan dibahas dari kelompok 3. Yang pertama ada pengertian organisasi pendidikan, lalu ada tujuan dan manfaat pendidikan, ada jenis-jenis organisasi pendidikan, pengertian kepemimpinan, serta kepemimpinan kepala sekolah. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yakni organum yang berarti alat. Organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki kesamaan dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka organisasi pendidikan merupakan tempat atau wadah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan yang harus dicapai, yakni disebut dengan tujuan pendidikan. Adapun tujuan organisasi pendidikan mencakup 4 hal, yaitu antara lain, yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Dan yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Adapun manfaat dari organisasi pendidikan adalah sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki atau menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kemudian, menurut Prihatin pada tahun 2014 menyatakan bahwa dengan adanya organisasi pendidikan akan memberikan manfaat kepada pembagian tugas dan tanggung jawab yang merata kepada semua orang sesuai dengan kecakapan dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dihindari adanya tindakan yang sewenang-wenang atau otoriter dari pihak pemimpin pendidikan, yang pada akhirnya menciptakan roda pendidikan yang teratur. Selanjutnya, pematerian berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Kepada Alif, saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan di sini ada 2 jenis, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal yaitu kumpulan atau 2 orang lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama. Secara sadar, organisasi formal memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas.
Salah satu contoh dari organisasi formal adalah sekolah. Sekolah merupakan organisasi formal yang bergerak di bidang edukatif atau pendidikan. Selanjutnya, organisasi informal. Organisasi informal yaitu kelompok atau kumpulan orang yang tidak resmi, tidak ada bentuknya, tidak ada bentuk struktur organisasinya, tidak teratur oleh peraturan resmi, biasanya terbentuk karena adanya hubungan antar pribadi secara tidak sadar terjadi keberadaannya tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal pada struktur organisasi maupun kesepakatan tujuan bersama, contohnya keluarga. Organisasi informal dapat menjadi organisasi formal apabila hubungan di dalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan. Baik, selanjutnya materi tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Menurut Makawimbung tahun 2012, kepemimpinan ialah suatu upaya untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pernyataan dari Stopo dan Sumanto tahun 1982. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan ialah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Apa sih kepemimpinan kepala sekolah? Adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengerahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan orang lain yang berkiat untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini juga ada keterampilan pimpinan pendidikan. Wahab 2008 136 sampai 137 berpendapat bahwa ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Ada 5 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan dalam memimpin. Adalah supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk itu, kita harus menguasai bagaimana cara menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberikan batasan kepada anggota kelompok. Untuk memperoleh keterampilan di atas, kita perlu pengalaman, dan karena itu harus benar-benar banyak bergaul, bekerja sama, dan komunikasi dengan orang yang dipimpinnya. Yang kedua, ada keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan antara manusia, ada macam-macam hubungan yang biasanya dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Yang kedua, ada hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan rasional, ialah hubungan yang tidak didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, ada keterampilan dalam proses kelompok. Setiap anggota kelompok mempunyai perbedaan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tetapi dalam kelompok, mereka harus dapat bekerja sama. Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompok setinggi-tingginya, sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok dapat diefektifkan secara maksimal. Baik,
Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi indikator kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, dalam organisasi kependidikan wajib memiliki indikator yang dapat menunjang keefektifan dan keselarasan dalam memimpin, baik itu organisasi maupun instansi. Ada 7 indikator yang termasuk dalam kriteria kepemimpinan, yang di dalamnya saling menunjang dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari 7 indikator tersebut yaitu 1. Memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan sebuah perubahan. Yang kedua, menyadari bahwa perubahan adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, berpandangan bahwa sekolah adalah lembaga publik yang memiliki akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, memahami arah kebijakan pendidikan secara nasional. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk mengatasi proses permasalahan pembelajaran. Yang keenam, dapat melakukan interaksi yang positif baik dengan warga sekolah dan juga dengan pihak luar lainnya. Yang ketujuh, memiliki visi misi yang konkret untuk diterapkan di sebuah organisasi ataupun instansi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Sebelum saya tutup, saya izin membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu organisasi pendidikan merupakan tempat atau wadah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Serta organisasi pendidikan terbagi menjadi organisasi formal dan juga informal. Dalam kepemimpinan adalah untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Serta seorang pemimpin dalam organisasi kependidikan wajib memiliki indikator yang dapat menunjang keefektifan dan keselarasan dalam memimpin organisasi tersebut. Izinkan saya menutup presentasi kali ini dengan pantun. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyimak pematerian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat ilmunya. Sekian dari kelompok 3, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.